Halo Nevrofriends, selamat datang di part 2 glomerulonefritis. Kita akan bahas tentang diagnosis dan pengobatannya. Sebelum simak part ini, kalian cek dulu ya part satunya di video ini. Diagnosis dari glomerulonefritis ini sama seperti diagnosis penyakit-penyakit ginjal yang lain, yaitu yang pertama diagnosisnya dari klinis atau gejalanya, dan yang kedua baru dipastikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Yang pertama, untuk diagnosis klinis kita harus mengenal gejala-gejala dari glomerulonefritis. Jadi glomerulonefritis ini sudah pernah saya bahas di part 1 bahwa dia ini adalah suatu keradangan pada glomerulus ginjal atau pada penyaringan ginjal. Nah, pada kondisi gangguan penyaringan ginjal atau radang di glomerulus ini akan menyebabkan kebocoran dari beberapa komponen yang seharusnya nggak keluar dari ginjal ya. Tapi pada kondisi glomerulonefritis ini yang bocor adalah beberapa, yaitu protein dan sel darah merah. Bahkan sel darah merah itu akan lebih banyak yang bocor, jadi kadang-kadang urin atau kencing itu juga warnanya jadi merah. Selain itu pada kondisi glomerulonefritis yang sangat akut atau kita sebutnya itu rapid progresif gitu ya, jadi cepat progresif, itu selain tadi kencing merah, itu juga bisa disertai hipertensi yang tiba-tiba. Jadi kencingnya merah, terus tensi orangnya itu tinggi sekali secara tiba-tiba, ditambah juga dengan gejala-gejala gagal ginjal akut ya. Misalnya ada gejala-gejala seperti mual muntah dan lain-lain. Dan tidak jarang juga ada jumlah kencing yang tiba-tiba jadi sedikit atau kita sebut oligouria. Kumpulan gejala-gejala tadi kita sebutnya sindroma nefritik, tapi itu belum menentukan penyebab ya, baru gejalanya aja. Nah, berikutnya untuk menentukan penyebab dari sindroma nefritik atau glomerulonefritis ini, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kita harus singkirkan dulu penyakit-penyakit metabolik yang bisa menyebabkan sindroma nefritik seperti yang saya jelaskan di part 1, seperti diabetes, hipertensi, autoimun, itu kita harus periksa dulu sambil menanyai si pasien apakah ada gejala yang menunjang, adanya riwayat keluarga, dan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan. Yang berikutnya, kalau kita curiga ini adalah suatu glomerulonefritis primer yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus seperti yang saya jelaskan di part 1, kita bisa meminta pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan antibodi terhadap Streptococcus. Dan berikutnya kita juga bisa minta pemeriksaan USG perut untuk memastikan tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kencing merah itu adalah kencing darah pada saluran kencing, misalnya kondisi batu ginjal, batu saluran kencing, atau infeksi saluran kencing. Dan pemeriksaan penunjang yang paling penting pada kondisi yang dicurigai suatu glomerulonefritis adalah dilakukannya biopsi ginjal, yaitu suatu prosedur untuk mengambil jaringan ginjal dengan menggunakan alat khusus, dan jaringan itu akan dilihat di bawah mikroskop untuk dilihat jenis dari kelainan patologi anatomi. Itu tadi cara diagnosisnya ya kira-kira Nevrofriends. Nah, untuk pengobatannya sebetulnya ya tergantung tadi penyebabnya akhirnya yang ditemuin apa. Misalnya penyebabnya memang penyakit-penyakit metabolik, ya penyakit-penyakit metabolik itu yang diobati. Kalau penyebabnya adalah infeksi Streptococcus, nah infeksinya yang diobati. Kalau misalnya penyebabnya itu tidak ada alias itu memang glomerulonefritis primer yang nanti ditemukan dari hasil biopsi ginjal, maka pengobatannya biasanya adalah anti radang, di mana pilihan dari obat-obat anti radang ini sangat banyak dan tergantung nanti hasil biopsi ginjalnya. Untuk kemungkinan kesembuhannya sebenarnya agak berbeda-beda ya, tergantung penyebabnya. Pada prinsipnya ada kemungkinan bisa sembuh, tapi ada juga kemungkinan dia kambuh-kambuhan atau tergantung obat dalam jangka panjang. Ini semua tergantung kecepatan diagnosis di awal, jadi semakin dini diketahui, deteksi dini akan semakin mudah untuk kesembuhannya. Selain itu penyebabnya juga berpengaruh. Ada penyebab-penyebab tertentu yang memang agak sulit diobati atau atau penyebab-penyebab yang tumpang tindih. Nah, ini akan lebih sulit juga pengobatannya. Jadi hasil biopsi ginjal tadi akan sangat menentukan regimen pengobatan apa yang paling tepat tergantung hasil dari biopsi ginjalnya. Selain itu, tetap harus dijaga ya kesehatan dari ginjal ini. Selain dengan melakukan pengobatan-pengobatan sesuai dengan penyebab yang ditemukan tadi, tetap harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan ginjal yang dasar ya, misalnya nutrisi yang baik, olahraga yang rutin, minum air putih yang cukup, menghindari konsumsi obat suplemen herbal yang tidak perlu, dan menjaga supaya penyakit-penyakit metabolik sebagai perusak ginjal itu tidak muncul. Jadi gitu ya Nevrofriends, semoga jelas part 1, part 2 tentang glomerulonefritis. Kita ketemu di video selanjutnya.